Baik, perkenalkan, nama saya Ibtu Budi Suranadana Tawe dengan NIM 20330012. Di sini saya akan mempresentasikan cara install Ubuntu server pada VirtualBox untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah sistem operasi. Pertama-tama di sini saya akan membuka VirtualBox terlebih dahulu. Di sini setelah membuka VirtualBox, untuk membuat server baru di sini pilih new. Di sini nama bebas, saya menggunakan nama Surya Nadia server. Lalu di sini pilih Linux, lalu di sini versinya kita pilih Ubuntu 64 bit. Klik next. Lalu size memori yang saya gunakan di sini sesuai yang diberikan, yaitu 1 GB. Lalu harddisknya saya pilih create a virtual hard disk node. Harddisk file tipenya di sini saya memilih VDI atau VirtualBox Disk Image. Next, storage on physical hard disk, di sini saya pilih dynamically located. Next. Lalu file location saya taruh di user Asus VirtualBox Suranadana server. Lalu di sini saya pilih 10 GB untuk size lokasinya. Ketik create. Nah, di sini sudah selesai pembuatannya. Sebelumnya saya akan setting storage. Saya tambah. Di sini saya memilih, karena saya akan menginstal Ubuntu server, di sini saya memilih Ubuntu 20.04. Saya choice, lalu ke network saya ganti menggunakan bridge adapter, lalu oke. Kemudian kita start. Select start disk. Di sini saya pilih Ubuntu live server start. Di sini proses instalasinya membutuhkan waktu yang lumayan lama. Nah, setelah selesai, di sini saya memilih bahasa Inggris. Lalu misalnya update available, di sini saya pilih continue without updating. Kemudian kita down, lalu kita down lagi. Proxy addressnya kita kosongkan, langsung down. Di sini use and enter disk saya tandai, dan
setup this and LVM group, saya juga pilih. Untuk memilihnya itu pencet spasi saja, kemudian done. Sini done, pilih continue. Nah, di sini your name saya berisikan Surya, lalu your server saya berikan Surya, username saya kasih beri nama Surya, lalu passwordnya kemudian password, confirm your password lagi, tuliskan password kembali. Setelah ini kita done. Untuk first token kita kosongkan, lalu done, lewatkan. Di sini install OpenSSH saya tidak tandai karena nanti pada saat sudah penginstalan selesai saya akan menginstalnya. Setelah saya menginstal Ubuntu, setelah saya menginstal MySQL dan PHP-nya. Di sini saya langsung lihat done. Done. Di sini penginstalannya membutuhkan waktu yang cukup lama. Tunggu sebentar. Selesai penginstalan, kita reboot now. Di sini ada bacaan file karena saya tidak memakai CD-ROM, melainkan file yang saya punya. Ini proses penginstalannya. Nah, di sini login pakai user yang tadi kita buat, lalu passwordnya. Nah, di sini kita sudah masuk pada servernya. Sebelum melakukan penginstalan yang lain, kita terlebih dahulu upgrade Ubuntu-nya. Sebelum itu kita harus masuk ke root. Untuk masuk ke root kita ketikkan perintah sudo su enter password. Nah, di sini kita sudah masuk root. Setelah itu kita update Ubuntu-nya dengan perintah apt get install apt get update. Nah, di sini setelah selesai mengupdate Ubuntu-nya, kemudian kita akan menginstal Apache dengan perintah apt get install Apache 2. Sini pencet I. Nah, setelah selesai penginstalan Apache Lua-nya, di sini kita akan menginstal MySQL dengan mengetikkan apt get install MySQL server. Kita enter.
kita Y, mencet Y, harinya ya. Di sini penginstalannya sudah selesai. Untuk penginstalan MySQL servernya. Setelah selesai menginstal MySQL servernya, kemudian kita harus membuat user MySQL yang baru. Sebelumnya kita masuk ke MySQL terlebih dahulu dengan mengetikkan perintah MySQL spasi main spasi root spasi main page, lalu enter. Password, kita masukkan password kembali, enter. Nah, di sini kita sudah masuk pada MySQL. Setelah masuk ke MySQL, kita mengetikkan create user. Di sini menggunakan huruf kapital semua, lalu user yang kita mau gunakan, lalu add localhost -1, kemudian spasi identified by di sini identified by, di sini kita mengetikkan password yang kita akan gunakan. Titik koma, lalu enter. Nah, di sini kita sudah berhasil menambahkan root atau nama usernya. Kemudian kita harus memberi akses agar user Surya bisa masuk ke PHP MyAdmin-nya dengan mengetikkan grant all privilege on to Surya at localhost kemudian with grant option titik koma
enter. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat akses kepada Surya agar bisa login ke PHP MyAdmin. Setelah itu kita membuat akses agar kita bisa mengakses pada web browser kita. Harus membuat atau mengetikkan OpenSSH, menginstal OpenSSH server. Di sini kita keluar dulu dari MySQL-nya, ketik exit. Nah, di sini kita udah masuk root. Selanjutnya kita menginstal OpenSSH server dengan mengetikkan apt main get install OpenSSH min server, enter, y. Sini root. Di sini artinya sudah selesai menginstal OpenSSH server. Setelah itu saya akan menginstal PHP MyAdmin-nya. Kita ketikkan apt get install PHP MyAdmin. Admin y. Nah, di sini kita pilih Apache 2, lalu OK. Di sini kita yes. Di sini masukkan password untuk PHP MyAdmin-nya. Lalu OK. Lalu konfirmasi password sekali lagi. Lalu OK. Di sini setelah masukkan password, kita akan menginstal PHP-nya. Di sini kita matikan apt get install PHP, lalu enter. Nah, setelah selesai setelah selesai menginstal PHP, selanjutnya saya akan mencoba membuat directory file PHP dengan mengetikkan nano spasi /var/
www/html/info.php. Kita enter, kita new file. Nah, di sini setelah masuk pada var www.html.info, kita mengetikkan php info kurung tutup titik koma lalu kemudian Ctrl O. Nah, file now write artinya kita permission masih denied. Nah, di sini kita akan memberikan akses agar bisa membuat file ke var www/html. Kita exit terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan membuat akses agar file var www.html.info kita bisa tersimpan. Di sini kita bisa mengetikkan perintah chmod min r spasi 777 spasi /var/www/html kemudian enter. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat akses untuk mengakses var www.html. Lalu setelah itu kita ketikkan lagi nano spasi /var/www/html/info.com. Enter. Ctrl O, try kita enter, tunggu. Setelah masuk, kita buat php info kurung titik koma Nah, di sini artinya kita sudah berhasil membuat akses
PHP infonya. Nah, setelah menginstal semuanya dan mengkonfigurasinya, di sini kita akan melihat apakah MySQL Server dan PHP MyAdmin beserta Apache telah berhasil diinstal. Caranya dengan mengecek ke Chrome, tapi sebelumnya kita harus mengecek IP yang kita dapatkan dengan mengetikkan perintah ifconfig. Enter. Nah, di sini IP yang kita dapatkan 192.168.1.4. Baik, di sini saya akan membuka Chrome terlebih dahulu dengan mengetikkan IP yang terdapat pada VirtualBox .1.4. Nah, kita sudah berhasil menginstal Apache-nya. Kemudian untuk mengecek PHP MyAdmin-nya, kita slash PHP MyAdmin. Nah, di sini kita sudah berhasil. Nah, di sini setelah kita berhasil masuk ke PHP MyAdmin, saya mencoba login ke PHP MyAdmin-nya dengan user, surya, dan password. Nah, di sini kita sudah berhasil masuk ke PHP MyAdmin-nya. Selanjutnya saya akan menambahkan database-nya, mencoba mengimport database-nya. Di sini saya membuat database sesuai dengan nama database yang saya punya, db_simyam. Kemudian buat. Setelah itu kita import, choose file, nah di sini simjam, kita masukkan data db simjam, lalu kirim. Nah, di sini kita berhasil memasukkan database-nya. Setelah ini kita close minimize dulu, kita setelah berhasil membuat database dan mengimport database pada PHP MyAdmin, selanjutnya kita akan memasukkan file kita ke dalam database. Di sini aplikasi yang saya gunakan adalah WinSCP. Masukkan IP sesuai dengan VirtualBox yang didapatkan, kemudian user, kemudian password, lalu login. Nah, setelah berhasil masuk ke login, kita masuk ke root, lalu var,
Ini www. Habis itu kita import atau masukkan project kita ke dalam file var www/html. Nah, baik, di sini kita sudah berhasil memasukkan project SimJam yang kita punya. Selanjutnya kita akan mengecek pada browsernya, ada Chrome. Di sini ketikkan IP yang terdapat pada VirtualBox 192.168.1.22 / project yang kita, nama file project yang kita sudah upload ke server. SimJam lupa enter. Nah, di sini kita berhasil membuka project kita yang sudah kita upload pada server. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.